Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Tujuan kegiatan pembelajaran kita ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan sinus. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan kosinus. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan tangent. Nah, kita akan bahas dulu tentang persamaan sinus. Ini rumusnya yang sudah Ibu berikan. Kita harus rubah bentuknya menjadi sin X sama dengan sin theta. Maka X1, X2 nya nanti kita bisa dapatkan. Dan K ini adalah elemen bilangan bulat. K ini nanti bisa kita ganti menjadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita lihat untuk yang persamaan sinus, kita lihat contohnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri dari 2 sin X ditambah akar 2 sama dengan 0. Untuk X nya di antara 0 sampai 2pi. Nah, langkah yang pertama kita kerjakan adalah kita ubah persamaan 2 sin X tambah akar 2 sama dengan 0 itu ke dalam bentuk A sin B sama dengan C. Berarti kita bisa rubah 2 sin X sama dengan min akar 2. Ini kita pindah ruaskan ke kiri, ke kanan, maka tandanya jadi berubah. Kemudian bentuk yang di atas ini kita bisa rubah lagi bentuknya menjadi sin B sama dengan C per A. Jadi sama-sama kita bagi 2, ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2. Sin X sama dengan min akar 2 per 2. Min akar 2 per 2 itu sama dengan min setengah akar 2. Nah, setelah itu min setengah akar 2 itu nilai sin dari 45. Kita ganti nilainya menjadi sin X sama dengan min sin 45, karena sin 45 itu nilainya setengah akar 2. Ini bisa kita gunakan rumus sudut negatif. Min sin 45 itu nilainya sama dengan sin min 45. Maka sin X itu sama dengan sin min 45 derajat. Nah, baru dapat kita gunakan rumusnya. Tetanya itu berubah menjadi min 45, tetanya berubah menjadi 45. Kita gunakan untuk X1 sama dengan theta ditambah K dikali 360 derajat. Theta yang kita dapatkan tadi yang dari sini min 45 derajat, kita ganti min 45 ditambah K nya itu kita ganti menjadi dari 0. Kita ganti 0 dikali 360 derajat, ini sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0. Nilainya sama dengan min 45 derajat. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena batasan yang diminta adalah untuk 0 sampai 2pi. Min 45 itu tidak masuk ke dalam interval ini. Jadi untuk negatif 45, nah, dia tidak memenuhi. Sekarang kita ganti untuk K sama dengan 1. Tetanya kita ganti min 45 ditambah 1 dikali 360. 1 kali 360, 360. Min 45 ditambah 360 itu 315 derajat. Karena batasan yang diminta di dalam radian dalam bentuk pi, maka ini kita tinggal bagi saja. 315 dibagi 180, maka dia akan berubah menjadi pi, tidak derajat lagi. Itu sama dengan 7, sama-sama kita bagi 45. 315 bagi 45 7, 180 bagi 45 4, berarti 7 per 4 pi. Ini memenuhi dia. Kemudian untuk X2 nya kita dapatkan dari sini 180 kurang pi ditambah 3 K kali 360 derajat. Nah, karena tetanya tadi min 45, negatif kali negatif berubah menjadi positif, berarti 180 ditambah 45. 0 kali 360 itu 0, sama dengan 220.
25. Karena dia yang diminta dalam pi, kita tinggal bagi dengan 180. Jadi 225 dibagi 180 pi, maka dia berubah menjadi radian. Kalau ini satuannya dalam bentuk derajat. Sama-sama kita bagi 45. 225 dibagi 455, 180 dibagi 45 itu 4, maka ini 5/4 pi. 225 derajat sama dengan 5/4 pi. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita ganti lagi 180, negatif kali negatif ditambah 45, K nya kita ganti jadi 1 kali 360, 180 tambah 45 itu 225 tambah 360 derajat sama dengan 585. Ini tidak memenuhi karena dia sudah di luar intervalnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi 7/4 pi dan 5/4 pi. Itu langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan sinus. Nah, untuk yang kedua, persamaan kosinus. Persamaan kosinus kita ubah lagi bentuknya menjadi cos X sama dengan cos theta. Nanti X nya tinggal tambah kurang theta yang kita dapatkan ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri dari 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0. Batasannya untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi interval X nya dari sini antara 0 dan 360. Langkah yang pertama sama, kita ubah persamaannya itu ke dalam bentuk A cos B sama dengan C. Berarti 2 cos X ini berpindah ruas, negatif pindah ruas ke kanan menjadi positif akar 3. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi cos B sama A. Berarti kita sama bagi 2. Di sini bagi 2, ini juga kita bagi 2. Kita dapatkan nanti cos X sama dengan akar 3/2. Akar 3/2 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, kita cari cos berapa yang nilainya setengah akar 3. Ini pelajaran Ananda di kelas 10. Cos yang nilainya setengah akar 3 yaitu cos 30. Berarti cos X sama dengan 30. Sehingga kita dapatkan tetanya 30 derajat. Baru kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Untuk X1 kita ambil yang positif dulu. Theta ditambah K dikali 360 derajat. Karena theta yang kita dapatkan tadi 30 derajat, yang ini kita ambil, kita ganti ke sini 30 derajat ditambah K nya kita ubah menjadi 0 dikali 360 derajat. Untuk K nya sama dengan 0. Nah, kita dapatkan 30 derajat ditambah ini 0 hasilnya, berarti nilainya 30 derajat. Dia memenuhi, terletak di antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian kita ambil untuk K sama dengan 1. 30 derajat ditambah K nya kita ganti 1, 360 derajat. 1 kali 360, 360 ditambah 30, 390. Ini sudah tidak memenuhi karena rentangan kita tadi di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk X yang kedua kita ambil yang negatif. Dia positif negatif. Ini untuk yang positif dan yang ini untuk yang negatif. Negatif di theta ditambah K dikali 360. Tetap untuk K yang pertama kita ganti K nya dengan 0 terlebih dahulu. Min 30 ditambah 0 dikali 360. Ini 0 berarti min 30. Ini juga tidak memenuhi dia, jadi kita tidak ambil dia. Nah, untuk K sama dengan 1, min 30 ditambah 1, K nya kita ganti dengan 1 dikali 360 derajat, maka kita dapatkan negatif 30 ditambah 360 sama dengan 330 derajat. Nah, ini memenuhi. Ada 2X yang memenuhi, berarti yang kita ambil untuk himpunan penyelesaiannya adalah untuk X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 330 derajat. Nah, itu untuk persamaan kosinus. Kemudian yang ketiga yaitu untuk persamaan tangen. Tetap
kita ubah dulu tangen X sama dengan tangen theta. Nanti X nya kita ubah menjadi theta ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk tangen dia dikali 180. Beda halnya dengan sin dan cos. Sin dan cos itu dikali 360 derajat. Nah, kita lihat contoh untuk persamaan tangen. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri dari tangen X dikurang 315 sama dengan 1. Untuk X nya itu diantara 0, harusnya tidak pakai derajat, ini 0 sampai 2pi. 2pi itu sama dengan 360 derajat. Nah, langkah yang pertama kita ubah persamaan tangen X kurang 315 sama dengan 1, kita ubah menjadi tangen A sama dengan tangen B. Nah, kita ubah nilai tangen yang bernilai 1 itu adalah tangen 45. Nah, tangen 45 itu nilainya 1, maka tangen X dikurang 315 sama dengan tangen 45. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi X dikurang tangennya bisa kita hilangkan, tangen di sini kita hilangkan, berarti X kurang 315 sama dengan 45. Nah, ini kita pindah ruaskan, negatif 15 pindah ruas ke sini, karena dia negatif berubah tandanya menjadi positif. 45 ditambah 315, maka X nya sama dengan 360. Ini untuk theta yang pertama. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, tangen X sama dengan theta. Theta yang kita dapatkan adalah 360 derajat. Kalau ibu ganti ke dalam persamaan ini, tetanya kita ubah menjadi 360. K dikali 180. K nya itu selalu kita ambil dimulai dari 0. 0 dikali 180 derajat. Ini nilainya 0. Maka 360 tambah 0, 360 derajat. Kita ubah ke dalam bentuk pi, derajat ini kita ubah ke dalam bentuk radian. 360 tinggal kita bagi dengan 180. 360 bagi 180 sama dengan 2pi. Nah, ini memenuhi dia. Kemudian kita pilih untuk K sama dengan 1. 360 derajat ditambah 1 dikali 360. 360 ditambah 360, 720 derajat. Tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2pi. Nah, demikianlah materi kita tentang persamaan trigonometri ini. Jadi ada 3 persamaan trigonometri: persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Kemudian Ananda bisa kerjakan latihannya atau PR-nya di tugas di Microsoft Teams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.